Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya masih di dunia lain. Kali ini saya memperkenalkan sebuah software yang berasal dari Autodesk, yaitu Inventor. Inventor ini sebenarnya sama dengan AutoCAD, Electrical, Mechanical. Cuma Autodesk Inventor ini lebih mudah digunakan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan jenis-jenis constraint. Oke, memulai Inventor, pertama kita harus membuka Inventornya. Oke, kita udah buka, lalu klik New. Oke, tunggu sebentar, klik Metric, Default, Send. Kita klik Metric di sini. Untuk membuat part kita gunakan standar IPT. Oke, langsung saja klik OK. Tunggu sebentar, laptop yang saya gunakan kurang bagus, jadi agak lama. Tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Autodesk Inventor. Di sini kita membuat sketch-nya, terserah kita membuat sketch apa. Pertama, ini kita membuat sketch. Untuk kita membuat sketch baru, kita harus pada klik XY plane nih, kita klik kanan, lalu finish sketch. Oke, untuk membuat baru lagi kita sebentar, XY, klik kanan, new sketch. Nah, kenapa saya gunakan XY? Karena kita akan menggambar di sumbu X dan sumbu Y. Oke, setelah tampilannya segini, klik front dan seperti ini. Oke, pertama saya akan memperkenalkan tentang constraint. Kenapa saya memperkenalkan constraint? Karena di Autodesk Inventor ini constraint sangat sering digunakan. Oke, pertama kita akan memperkenalkan apa itu. Sabar. Oke, masih bersama saya. Pertama kita memperkenalkan apa itu coincident constraint. Coincident constraint digunakan untuk menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Contoh, kita punya sebuah lingkaran berdimensi bebas, lalu kita punya sebuah kotak. Nah, kita ingin menghubungkan titik tengah lingkaran dan titik ujung persegi panjang. Kita perlu hanya bisa menggunakan constraint jenis ini. Tinggal klik pada sini dan di sini, maka akan tersambung. Perlu diingat, ini lingkaran ini mengikuti di sini karena sebenarnya random. Jadi seandainya kalau ini lingkarannya di fixin, maka persegi panjangnya akan yang mengikuti lingkaran ini. Contoh. Nah, oke, sudah jelas. Selanjutnya kita akan ke collinear constraint. Collinear constraint ini gunanya untuk meluruskan satu garis dengan garis lainnya. Contoh, kita punya sebuah garis seperti ini. Oke,
garis ini dengan garis ini tidaklah sama, maka untuk membuatnya sama kita gunakan constraint jenis ini. Oke, klik pada sini, pada sini, dan akan sama. Begitu juga kita mau samakan garis ini dengan garis ini, cukup klik ini dengan ini, maka hasilnya akan sama. Constraint selanjutnya adalah concentric constraint. Ini berfungsi hanya kepada circle atau gambar-gambar memiliki diameter atau radius. Contohnya kita gunakan ini, fungsinya untuk menyambungkan kedua titik-titik ini. Contohnya kita klik ini, klik ini. Ini klik ini dan klik ini. Nah, dia akan masuk ke dalam. Perlu diingat juga suatu bidang akan mengikuti bidang lain kalau dia sudah difikskan. Contohnya ini yang kecil difikskan, lalu kita buat ini dan di sini. Nah, pasti yang besar akan mengikuti yang kecil. Semua ini berlaku kepada semua jenis constraint ini, perlu diingat ya. Sekali lagi ingat. Selanjutnya fix. Fix ini gunanya untuk fixkan sebuah simetris. Contoh ini difixkan. Nah, kalau udah difixkan seperti ini, kita tidak bisa jadi fix gambarnya, tidak bisa diedit lagi. Oke, selanjutnya adalah parallel constraint. Parallel constraint ini menghubungkan dua garis secara paralel, membuat garis tersebut secara paralel. Contohnya ada garis seperti ini yang tidak sejajar. Untuk mensejajarkannya kita harus gunakan fungsi paralel. Klik pada yang mau pendoman fokusnya atau intinya, lalu klik ini. Nah, sekali lagi jika ingin mengikuti, kita gunakan fix. Nah, jadi fix berarti dia ini patokannya gitu. Nah, kita gunakan ini dan ini. Error di ini. Nah, berarti tidak bisa difikskan ya. Oke, lalu langsung saja ke fungsi particular constraint. Fungsi ini digunakan untuk pada saat kita mau membuat persegi panjang tetapi tidak lurus. Oke. Nah, di sini kan tidak lurus, kita gunakan seperti ini aja. Kita buat yang ini, patokannya sebelah sini. Nah, maka akan lurus. Oke, selanjutnya adalah horizontal. Horizontal ini untuk horizontalkan satu titik dengan titik lainnya. Contoh, di sini kita punya titik nih. Nah, kita klik sini dan klik sini, maka akan horizontal dengan titik-titik lainnya. Contoh lagi, kita klik sini, klik sini. Nah, maka semuanya akan horizontal. Contoh lainnya, vertikal. Vertikal berarti kita meluruskan garis ini dengan garis secara vertikal. Contoh, kita titik sini, ingin memvertikalkan dia titik sini. Gitu. Contoh yang lain, kita punya garis.
kita ingin memvertikalkan dengan di sini, cukup mengeklik ini, maka garis itu akan vertikal di titik sini. Oke, vertikal kan? Nah, vertikal. Oke, selanjutnya adalah tangen. Tangen fungsinya untuk menyambungkan antara lingkaran atau sebuah bidang yang memiliki radius. Contoh, kita punya sebuah lingkaran, terus kita ingin mendempetkannya atau mentangenkannya, cukup klik fungsi ini sini, maka akan menjadi tangen tuh. Atau kita punya versi, ini bukan lingkaran tapi sebuah bidang yang memiliki radius, kita ingin mentangenkannya, cukup klik ini, sini dan sini. Oke, selanjutnya fungsi smooth. Fungsi smooth sebenarnya tidak bisa dijelasin karena tidak bisa dibuat, karena setiap bidang yang kita buat pasti akan smooth. Jadi contohnya ada sebuah garis yang tidak smooth atau tidak bagus. Nah, kita lihat sendiri. Contohnya kita bisa menggunakan fungsi ini dan lalu akan smooth. Terus yang kedua adalah simetri. Simetri fungsinya untuk mensejajarkan kedua garis, sama saja dengan mirror tapi agak berbeda. Contohnya kita punya garis tengah ini adalah garis acuan, kita punya garis. Nah, setelah itu mana yang mau kita simetrikan, atau titik ini dengan titik ini, atau ini dengan titik ini. Kalau mau disimetrikan harus buat dulu dimensinya. Contohnya ini, klik sini dan klik sini, 22. Oke, nah kita mau mensimetrikan sudut ini dengan sudut ini, cukup klik saja simetri, pilih ini dan tengah. Nah, kalau kita lihat pakai ini pasti akan sama hasilnya. Oke, lalu yang kedua adalah equals menyamakan sebuah bidang. Contohnya kita punya sebuah lingkaran kecil dan lingkaran besar, kita ingin menyamakan ukuran lingkaran besar dan lingkaran besar, cukup klik equals ini dan klik ini. Nah, ukuran sama. Sebenarnya kenapa kok yang besar ngikutin yang kecil, kenapa enggak yang kecil ngikutin yang besar? Itu sekali lagi saya tegaskan, karena kita harus memfikskan. Contohnya kita udah fikskan yang besar, lalu kita equals besar kecil, pasti yang belum di fix akan ngikut yang besar. Oke, cukup sekian tutorial constraint dari saya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.